Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi fondasi utama kemerdekaan dan perdamaian sebuah bangsa. Dalam pidatonya di KTT ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, Prabowo mengingatkan bahwa tanpa pangan tidak akan ada stabilitas, bahkan tidak ada kemerdekaan. Karena itu, pemerintah Indonesia bertekad memperkuat kedaulatan pangan dan memastikan negara hadir penuh dalam menjaga sektor pertanian nasional. Prabowo juga menolak anggapan bahwa pertanian sepenuhnya bisa diserahkan kepada mekanisme pasar dan sektor swasta. Menurutnya, campur tangan pemerintah sangat penting untuk menjaga produksi dan distribusi pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian adalah tanggung jawab strategis negara demi melindungi rakyat dari ancaman krisis pangan dunia. Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo turut memperingatkan ancaman El Nino ekstrim yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Ia pun menyerukan agar negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama cadangan pangan, teknologi pertanian, hingga diversifikasi sumber pangan. Menurutnya, hanya dengan persatuan dan kolaborasi, ASEAN mampu menghadapi ancaman krisis pangan global di masa depan. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya adalah aset-aset mahal milik Amerika Serikat. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen. So. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ebrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait dengan blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Sementara itu, Iran melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pernyataannya yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Baqi menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Baqi, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Baqi juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya, Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan mengingatkan kepada setiap individu maupun perusahaan agar tidak membayar tarif ke pemerintah Iran saat melintasi Selat Hormuz. Sanksi akan diberikan kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Transaksi terhadap Iran di Selat Hormuz tidak semata dalam bentuk mata uang, namun kompensasi alat digital, tukar-menukar informasi, hingga sumbangan amal maupun kegiatan lain yang disalurkan melalui kedutaan besar Iran di sejumlah negara. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terkait hukum Amerika Serikat, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikhususkan kepada perusahaan perminyakan yang memiliki hubungan dagang maupun industri dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan sanksi yang akan diberikan memiliki tendensi untuk menarik seluruh aset maupun aset keuangan milik Amerika Serikat yang selama ini masih tersimpan di Iran.